Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu yang berkaitan dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum saya membahas hal tersebut, saya akan mengawalinya dengan sebuah pengantar mengenai seorang terdakwa pembunuhan. Seorang terdakwa pembunuhan bernama Richard Moss. Orang itu dituduh membunuh atau menembak mati seorang warga di Chicago. Orang itu berusia 19 tahun di dekat sebuah kedai di daerah barat laut. Teman seumur hidup Moss bernama Ed Peseri diminta maju ke depan saksi untuk mendeskripsikan pertengkaran yang terjadi sehingga berakhir dengan pembunuhan. Dan ketika jaksa menanyakannya sebagai saksi, ia dengan gagah berani menjawab bahwa si korban menikamnya dengan sebuah gunting, lalu dia yang menembaknya. Jadi dia ini bukanlah yang sebenarnya yang melakukan hal itu, tetapi dia mengklaim dirinya. Nah, isu tersebut akan saya bahas, itu merupakan menjadi pengantar untuk saya membahas mengenai apakah Yesus yang diimani orang-orang Kristen adalah Yesus yang benar-benar berdasarkan fakta sejarah dan berdasarkan Alkitabiah. Jadi kita harus melihat hal itu, bahwa itu memang benar berdasarkan Alkitab dan juga bukti sejarah mendukung hal itu. Hal ini merupakan sebagai pengantar singkat bagi kita untuk membahas mengenai kebenaran mengenai Yesus Kristus. Karena pada saat ini banyak berita yang tersebar di mana-mana yang menggugat iman percaya kepada Yesus Kristus, membantah Yesus, bahwa Yesus yang diimani orang Kristen bukanlah Yesus yang sejarah. Oleh karena itu, bantahan-bantahan seperti ini harus diteliti apakah memenuhi kualifikasi riset atau apakah memang benar ada bukti-bukti yang mendukung bahwa memang Yesus sejarah berbeda dengan Yesus yang ada dalam Alkitab. Hal itu perlu dibuktikan. Pada sekarang ini, banyak orang menggugat Yesus bahwa Yesus yang diimani memang bukanlah Yesus yang ada dalam Alkitab. Yesus yang diimani itu bukanlah Yesus yang ada dalam sejarah. Sedangkan kekristenan percaya bahwa doktrin mengenai Kristus itu dibangun berdasarkan Alkitab dan juga bukti-bukti sejarah yang mendukung. Nah, pada saat ini para penggugat memberikan sebuah sosok atau menggambarkan sebuah sosok Yesus sejarah yang lain. Dan seperti yang kita lihat misalkan Yesus seminar, mereka melukiskan Yesus dengan sebuah sosok yang tidak sesuai dengan apa yang kita imani atau apa yang ada di dalam Alkitab. Karena atas alasan demikian, mereka mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan orang Kristen mengimaninya atau mengakuinya sebagai Tuhan. Nah, ini sebuah pertentangan yang terjadi. Dan bahkan ada yang berkata bahwa andaikan saat ini Yesus tahu bahwa dia diimani atau dipercayai sebagai seorang Tuhan, Yesus mungkin bahkan tertawa berguling-guling di dalam kuburan. Karena apa yang sebenarnya dia sendiri tidak merasakannya, bahkan dipercaya oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, hal ini sangat mengganggu iman percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi, apakah benar gugatan itu memiliki bukti yang kuat atau tidak? Orang-orang Yesus seminar itu mereka mengamalkan Yesus bahwa Yesus itu bukan seorang Tuhan,
Dan bahkan Yesus juga tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi Yesus adalah manusia cemerlang, manusia jenaka, manusia yang kontra kebudayaan. Jadi dalam Yesus seminar, mereka melihat bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, penting bagi kita untuk membuktikan, untuk melihat apakah hal itu benar. Sebab bagi orang-orang Kristen yang mungkin tidak memiliki pengetahuan teologis tentang hal itu, sangat berpengaruh bagi mereka, sangat mempengaruhi iman mereka kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu melalui video ini, saya ingin tahukan kepada saudara-saudari, supaya jangan ada lagi kata ragu di dalam mengiring Yesus. Jangan mendengarkan isu-isu yang dilontarkan kepada Yesus, kepada iman percayamu kepada Yesus Kristus. Sebab itu adalah kebohongan yang tidak dapat dibuktikan. Saya mau katakan bahwa Yesus historis dan Yesus yang diimani adalah tepat berdasarkan kebenaran teologis. Dan itu kita tidak dapat disangkal oleh siapapun, karena kita memiliki bukti itu. Karena misalkan kalau saudara perhatikan mengenai konsili Nicea, yang dimana kita mengetahui tentang kredo Nicea itu tidak mengatakan bahwa kiranya hal ini benar, kiranya kebenaran Yesus ini memang benar, tetapi mengatakan bahwa Yesus memang mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Itu sejarah. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Misalkan Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi abad pertama, juga mengetahui tentang Yesus. Atau misalkan Tacitus, Pliny the Younger, mengenal Yesus. Jadi bukti Alkitab dan bukti non-Alkitab membuktikan hal itu, bahwa Yesus memang benar-benar hidup di abad pertama dan membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi itu adalah kebenaran di luar Alkitab. Dan juga Alkitab sendiri menegaskan mengenai Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, oleh karena itu, untuk mendengar sebuah argumen yang dilontarkan kepada kekristenan bahwa Yesus bukan Tuhan dan sebagainya, itu simply omong kosong, tidak ada buktinya. Karena kita punya bukti yang sangat kuat. Misalkan kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Di sana Petrus menyampaikan bahwa Daud yang kita tahu kuburannya masih ada sampai saat ini, dan itu kita semuanya tahu. Tetapi mengenai Yesus, kuburnya kosong, karena Dia adalah Mesias yang digambarkan oleh Perjanjian Lama, bahwa Dia akan bangkit, dan itu adalah benar. Jadi oleh karena itu, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus yang diimani adalah kebenaran teologis berdasarkan sejarah. Buktinya sangat banyak. Bahkan memiliki bukti saksi mata bahwa Yesus itu siapa sebenarnya. Orang-orang pada saat itu menyaksikan siapa Yesus. Dia melakukan mujizat, Dia bangkit dari kematian, disaksikan oleh banyak orang. Nah, pada saat itu memang, kalau misalkan satu bukti itu tidak menjadi sah. Tetapi perhatikan, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali, bahkan di saat kebangkitannya,
Dia menampakkan diri kepada 500 lebih orang. Bukti apa lagi yang kurang? Oleh karena itu, saya mau katakan kepada saudara-saudara saya yang percaya dan kamu yang belum percaya kepada Yesus Kristus, untuk melihat dengan kacamatamu, memakai segala pikiranmu, akal budimu untuk membuktikan hal itu. Itu telah diterima sebagai kebenaran pada abad pertama sampai pada masa kini. Nah, memang para pengkritik Yesus sering berargumen bahwa Yesus itu bukanlah Yesus yang ada dalam sejarah. Karena Yesus yang ada dalam sejarah itu tidak seperti demikian. Dan hal itu dimulai oleh seseorang yang berasal dari Saudi Arabia bernama Muhammad pada abad 6 Masehi. Dia datang dengan membawa sebuah sosok, datang berdiri di dalam panggung sejarah bahwa Yesus itu bukanlah seperti ini. Nah, saudara bayangkan, selama beberapa abad Alkitab sudah dikanonisasi. Orang-orang yang hidup pada abad pertama merupakan orang yang melihat dengan mata mereka sendiri, yang menyaksikan segala sesuatu yang Yesus lakukan, dan mereka percaya dan bahwa Dia adalah Tuhan yang mati, kemudian bangkit, dan kemudian terangkat ke surga. Itu adalah fakta dan memiliki bukti saksi mata dan bukti Alkitab dan bukti di luar Alkitab yang sangat mendukung hal itu. Lalu tiba-tiba Muhammad berkata bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban. Dan yang disalibkan itu bukan Yesus. Wah, apa? Apakah kamu mau percaya dengan hal seperti itu? Saya mau kasih saudara sebuah ilustrasi begini. Kalau seandainya di tahun 2010 saudara membangun sebuah rumah misalkan di Danau Toba. Kamu yang membangun rumahmu di Danau Toba. Lalu 5 tahun kemudian seseorang datang dan berkata begini, "Oh, rumahmu itu bukan dibangun di Danau Toba, tapi di Jakarta." Apakah yang akan saudara nilai dari hal itu? Itu merupakan sebuah penipuan yang paling di atas standar. Karena tidak ada argumen yang kuat mengenai hal itu. Orang saya saksi mata, saya bangun rumah saya di sini, kok tiba-tiba kamu datang ke rumahnya, dan bahkan kamu tidak mengakuinya. Itu kegilaan yang sangat luar biasa. Saudara harus ingat itu. Ketika berbicara segala sesuatu mengenai Yesus dan para pengkritik, terutama mengenai Muslim, harus ingat itu. Alkitab sudah ada dan segala kejadian yang Yesus alami pada abad pertama itu ada saksi matanya, buktinya melimpah ruah. Dan tiba-tiba kamu datang bahwa tidak seperti itu. Di mana akal sehatmu? Pakailah akal sehat untuk melihat hal-hal seperti itu. Lakukan sebuah penyelidikan untuk kamu menemukan sebuah kebenaran sendiri. Jangan pernah mendengar kebenaran dari orang lain, tetapi kamu tidak pernah belajar untuk mengidentifikasi atau menelusuri apakah itu memang benar-benar seperti itu atau tidak. Karena kalau tidak mau belajar dan hanya mau mendengar orang, kamu akan sama dengan orang yang mengajar kamu. Kamu percaya itu sebagai kebenaran, tetapi itu sebenarnya bukanlah sebuah kebenaran. Maka Anda ikut terhanyut di dalam segala kesalahan itu. Oleh karena itu, saya mau katakan sekali lagi untuk yang teman-teman saya yang orang Kristen, teguhkanlah imanmu kepada Yesus Kristus.
Milikilah relasi yang baik dengan Dia. Saya mau katakan bahwa Yesus itu ibarat seperti seorang wanita yang kamu cintai. Dan kamu cintai karena dia baik. Kamu mencintainya karena ia jelita. Kamu mencintainya karena ia memiliki segala sesuatu yang kamu menginginkannya. Dan Yesus sempurna adanya. Dan jikalau kamu ingin memiliki segala sesuatu, memiliki segala pengetahuan tentang Dia, milikilah relasi dengan Dia. Karena kamu akan tahu jauh lebih dari apa yang orang katakan, apa yang kamu dengar dari orang lain. Bahwa bukti yang kamu dapati itu akan melebihi segala sesuatu yang kamu dengar karena kamu mengalami. Sekian presentasi saya yang boleh saya sampaikan kepada saudara. Dan saya berkomitmen untuk membuktikan segala kebenaran tentang Yesus Kristus. Supaya saudara benar-benar teguh dan percaya. Dan jangan ada kata keraguan di dalam mengiring Yesus. Di dalam menaruh iman percayamu kepada Yesus Kristus. Saya akan membuktikan itu. Oleh karena itu, untuk saudara tetap mengikuti setiap pembahasan yang saya sampaikan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, supaya saudara tidak ketinggalan dengan setiap video yang saya buat untuk saudara semua. Biarlah semuanya demi hormat dan kemuliaan Allah Tritunggal. Amin.